Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Telekomunikasi dari kelas 2A. Kami akan mempresentasikan materi mengenai multiplexing dengan matkul Sistem Telekomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wika Lusinuari dengan NIM 240105-2022. Perkenalkan, saya Yolanda Afriani dengan NIM 2401052024. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramadan dengan NIM 2401051002. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 2401053016. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahwan Indonesia dengan NIM 2401053015. Perkenalkan, saya Saskia Rahmadani Putri dengan NIM 2401051038. Saya Widya Hizrianis dengan NIM 2401053026. Berikut presentasi dari kami. Multiplexing adalah cara untuk mengirim banyak informasi dari beberapa sumber ke beberapa tujuan melalui satu jalur transmisi yang sama, seperti kabel atau gelombang radio. Bayangkan seperti jalan tol yang digunakan oleh banyak mobil sekaligus, tapi mereka tidak harus berjalan bersamaan atau di jalur yang sama. Ini membuat pengguna jalur lebih efisien. Alasan multiplexing digunakan: satu, karena saluran komunikasi itu mahal dan terbatas, perlu cara untuk memaksimalkan pemakaiannya. Nomor 2, agar penggunaan media lebih efisien, banyak sinyal dapat berbagi satu media transmisi. Nomor 3, agar komunikasi bisa dilakukan secara bersamaan, memungkinkan komunikasi dilakukan secara bersamaan baik banyak pengguna maupun banyak data dalam waktu yang sama. Nomor 4, untuk meningkatkan kapasitas sistem komunikasi sehingga lebih banyak informasi dapat dikirim dari dalam satu jalur. 5, untuk efisiensi perawatan dan jaringan, karena jumlah perangkat dan jalur yang diperlukan dapat dikurangi. Selanjutnya, jenis-jenis multiplexing. Pertama, Frequency Division Multiplexing atau FDM. Dalam FDM, bandwidth kanal yang tersedia dibagi menjadi beberapa slot yang tidak saling overlap dan masing-masing sinyal difilter dengan sesuai. Multiplexing FDM digunakan pada telepon jarak jauh, FM, stereo, atau TV siaran. Contoh perhitungan TDM. Diketahui jumlah kanal sama dengan 4. Bandwidth tiap kanalnya 200 kHz. Broadbandnya 20 kHz. Namun setiap kanal butuh satu broadband untuk memisahkan diri dengan kanal lainnya. Namun broadbandnya hanya ada di antara dua kanal, maka jumlah broadbandnya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ditanya total bandwidth sistem FDM, maka jawabannya total bandwidth sama dengan 4 dikali 200 kHz ditambah 3 dikali 20 kHz sama dengan 800 kHz ditambah 60 kHz sama dengan 860. Selanjutnya, penjelasan gambar. Pada gambar A, spektrum phasor dimasukkan. Pada gambar ini menunjukkan 3 sinyal asli, X1T, X2T, dan X3T yang ingin dikirim. Masing-masing sinyal menempati pita frekuensi dasar atau baseband hingga frekuensi FP1, FP2, dan FP3. Mereka belum digabungkan. Selanjutnya gambar B, proses modulasi atau mesek FDM. Tujuannya adalah mesek setiap pesan ke frekuensi yang berbeda. PF digunakan untuk membersihkan setiap pesan dari frekuensi yang tidak digunakan. Selanjutnya SBB modulator. Ini adalah kunci sinyal 1 digeser ke frekuensi tinggi FC1, sinyal 2 digeser ke frekuensi tinggi 2, FC2, dan seterusnya.
Selanjutnya penjumlahan. Semua sinyal yang sudah digeser, frekuensinya dicampur menjadi satu sinyal. Digabung XT yang dikirim melalui satu kabel. Selanjutnya gambar yang C, spektrum dari sinyal hasil multiplexing. Yang pertama yaitu pemisah frekuensi. Sinyal-sinyal yang digabung tidak saling tumpang tindih. Mereka berjejer sepanjang spektrum frekuensi seperti buku yang berbaris birak. Selanjutnya guardband atau pita pelindung. Ini adalah ruang kosong yang sengaja ditaruh di antara setiap sinyal. Tujuannya adalah untuk memastikan ada jarak aman sehingga penerima bisa memisahkan sinyal satu dan sinyal 2 dengan sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis multiplexing itu terbagi dua. Yang pertama time division multiplexing, yang kedua frekuensi division multiplexing. Masing-masing terdapat poin, yaitu yang TDM asynchronous TDM, B asynchronous TDM. Yang FDM asynchronous FDM, B asynchronous FDM, C WDM atau wavelength division multiplexing, D orthogonal FDM. Time division multiplexing atau TDM adalah suatu teknik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog melalui sinyal kanal komunikasi dengan membagi ini waktu menjadi slot-slot. Satu slot untuk setiap sinyal informasi. Prinsip kerja. Waktu total saluran dibagi menjadi frame yang terdiri dari sejumlah time slot. Setiap slot digunakan oleh suatu kanal atau sumber data. Setelah satu frame selesai, proses diulang untuk frame berikutnya. Karena pembagian waktu berlangsung sangat cepat, tiap pengguna tampak memiliki saluran sendiri. Contoh, jika ada 4 kanal, maka satu frame memiliki 4 slot. Slot 1 untuk kanal 1, slot 2 untuk kanal 2, dan seterusnya. Berikut adalah contoh gambar dari TDM. Penjelasannya, yang pertama itu multiframe atau bingkai berganda. Terdiri dari 12 frame yang berurutan. Durasinya 1,5 milidetik atau milisekon. Fungsi utamanya digunakan untuk membawa informasi persinyalan, signaling, yang mengatur panggilan, misalnya telepon diangkat atau diletakkan untuk semua 24 kanal secara periodik. Lalu yang kedua, frame atau bingkai, unit dasar yang berisi data dari semua kanal. Durasi 125 mikrodetik. Isinya yaitu 24 slot waktu atau time slot, yaitu satu slot untuk setiap panggilan atau kanal. Lalu yang kedua, 1 bit penyelaras, yaitu total 24 kali 8 ditambah 1 sama dengan 193 bit per frame. Lalu yang ketiga, ada kanal, channel atau time slot. Ini adalah bagian untuk data 1 panggilan telepon. Isinya 8 bit data yang terdiri dari 7 bit data suara atau BCM yang merepresentasi digital dari suara sampel. Lalu 1 bit pengendali atau persinyalan yang bit ke-8 sering digunakan untuk tujuan khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu synchronous TDM, yaitu setiap kanalnya memiliki slot tetap di setiap frame, meskipun tidak selalu digunakan. Waktu slot tetap sehingga sudah mudah disinkronkan tetapi bisa tidak efisien. Contoh sistemnya yaitu T1 atau DS1 dan E1 carrier system. Yang kedua itu asynchronous TDM atau statistical TDM. Slot waktu dialokasikan dinamis hanya ketika kanal memiliki data, lebih efisien karena bandwidth tidak terbuang. Memerlukan alamat atau identifikasi kanal agar penerima dapat mengenali sumber datanya. Baiklah, saya akan melakukan contoh perhitungan TDM. Yang pertama itu kita memiliki 24 kanal suara. Dan juga 8 bit. Maka kita kalikan 24 kanal suara dikali 8 bit. Itu sama dengan
192 bit per frame. Defaultnya 1 bit framing itu sama dengan total 193 bit per frame. Maka frame rate yang dihasilkan itu ada 8.000 frame per detik. Maka setelah dikalikan, maka itu kita memperoleh bitrate-nya itu sebesar 1544 Mbps. Sekian perhitungan dari TDM. Dan berikut adalah contoh simulasi dari TDM. Penjelasan dari animasi tersebut adalah yang pertama itu sistem berbagi satu saluran dengan bergiliran berdasarkan waktu. Setiap pengguna mendapatkan giliran mengirim data pada waktunya. Keuntungan dari TDM ini itu efisien, bisa banyak pengguna dalam satu saluran. Kelemahan dari TDM ini yaitu butuh sinkronisasi waktu agar tidak tabrakan. TDM ini seperti lampu lalu lintas digital, semua pengguna memakai jalan yang sama tapi bergantian sehingga tidak saling tabrak. Yang pertama, frekuensi division multiplexing atau FDM. Dalam FDM, bandwidth kanal yang tersedia dibagi menjadi beberapa slot yang tidak saling overlap dan masing-masing sinyal difilter dengan sesuai. Multiplexing FDM digunakan pada telepon jarak jauh, FM, stereo, atau TV siaran. Contoh perhitungan TDM. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan FDM. Ini jumlah kanalnya sama dengan 4. BW tiap kanalnya kanal sama dengan 200 kHz. 2 ampere-nya dengan 20 kHz. Karena setiap kanal butuh 1 bagian, maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sisanya total bandwidth sistem FDM. Dikali dengan 200 kHz ditambah 3 dikali 20 kHz dengan 800 kHz ditambah 20 kHz. Hasilnya 680 kHz. Selanjutnya penjelasan gambar. Pada gambar A, spektrum phasor dimasukkan. Pada gambar ini menunjukkan 3 sinyal asli X1T, X2T, dan X3T yang ingin dikirim. Masing-masing sinyal menempati pita frekuensi dasar atau
baseband hingga frekuensi FP1, FP2, dan FP3 mereka belum digabungkan. Selanjutnya gambar B, proses modulasi atau mesek FDM. Tujuannya adalah mesek setiap pesan ke frekuensi yang berbeda. PF digunakan untuk membersihkan setiap pesan dari frekuensi yang tidak digunakan. Selanjutnya SBB modulator. Ini adalah kunci sinyal 1 digeser ke frekuensi tinggi, FC1 sinyal 2 digeser ke frekuensi tinggi 2, FC2 dan seterusnya. Selanjutnya penjumlahan. Semua sinyal yang sudah digeser frekuensinya dicampur menjadi satu sinyal. Digabung XT yang dikirim melalui satu kabel. Selanjutnya gambar yang C, spektrum dari sinyal hasil multiplexing. Yang pertama yaitu pemisah frekuensi. Sinyal-sinyal yang digabung tidak saling tumpang tindih. Mereka berjejer sepanjang spektrum frekuensi seperti buku yang berbaris birak. Selanjutnya guardband atau pita pelindung. Ini adalah ruang kosong yang sengaja ditaruh di antara setiap sinyal. Tujuannya adalah untuk memastikan ada jarak aman sehingga penerima bisa memisahkan sinyal 1 dan sinyal 2 dengan sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Itu untuk jenis-jenis FDM. Yang pertama ada synchronous FDM. Untuk setiap kanal itu diberi porsi frekuensi yang tetap meskipun sedang tidak digunakan, karena frekuensinya tidak berubah, sistemnya lebih sederhana tetapi boros. Untuk contohnya itu ada telepon analog jadul, analoginya seperti kursi bioskop yang sudah dipesan, meskipun orangnya tidak duduk tetapi kursinya tetap disimpan untuk dia. Yang kedua itu asinkron FDM. Untuk frekuensinya hanya dipakai saat diperlukan, tetapi lebih efisien karena tidak ada frekuensi yang terbuang sia-sia. Banyak digunakan pada sistem digital atau paket switching. Untuk analoginya seperti kursi di restoran, dipakai hanya ketika diperlukan. Yang ketiga ada WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Ini sebenarnya bentuk FDM untuk cahaya dalam fiber optiknya. Frekuensinya dibedakan dalam bentuk panjang gelombang cahaya. Terdiri dari dua tipe yaitu CWDM, yaitu jarak antar warna lebih jauh tetapi kapasitasnya lebih kecil. Untuk DWDM itu jarak antar warna sinyalnya lebih rapat tetapi bisa muat lebih banyak data. Untuk contohnya ada backbone fiber optic. Untuk WDM ini dapat dianalogikan seperti cahaya pelangi, setiap warna membawa data berbeda tanpa saling bertabrakan. Yang ketiga ada OFDM yaitu orthogonal FDM. OFDM ini versi FDM modern dengan banyaknya subcarrier yang ortogonal tapi tidak saling menjangkau. Ini sangat efisien dan cepat dan lebih tahan gangguan. Untuk contohnya ada Wi-Fi, ada 4G, 5G, LTE, dan selanjutnya itu ada simulasi untuk FDM. Nah, untuk simulasi FDM ini, FDM itu kan teknik untuk mengirim beberapa sinyal secara bersamaan melalui satu media komunikasi. Tetapi sinyal yang diberikan frekuensinya pembawanya berbeda agar tidak saling bertabrakan. Nah, untuk contoh simpelnya tuh seperti jalan tol dengan banyak jalur. Misalnya nih, jalan yang kiri itu untuk mobil pelan, jalan yang tengah untuk mobil sedang, dan jalan yang yang kanan untuk mobil cepat. Itu tuh semua kendaraan itu jalan dalam waktu bersamaan, tetapi tidak bertabrakan karena punya jalurnya masing-masing. Nah, untuk contoh simulasi FDM ini bisa dianalogikan ke jalan tol dengan jalur yang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan
Selanjutnya, sebagai penutup dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa multiplexing ialah sebuah teknik yang memungkinkan beberapa sinyal dikirimkan melalui salah satu komunikasi secara bersamaan. Dengan cara ini, penggunaan bandwidth bisa menjadi jauh lebih efisien dan optimal. Selain itu, terdapat beberapa teknik multiplexing yaitu FDM, TDM, PDM, dan WDM. Masing-masing teknik bekerja dengan cara membagi sinyal berdasarkan frekuensi, waktu, fase, maupun panjang gelombang. Berdasarkan metode pembagian sinyal inilah yang membuat masing-masing teknik memiliki keunggulan dan penerapan yang berbeda secara kebutuhan. Secara keseluruhan, multiplexing sangat penting dalam sistem komunikasi modern karena dapat meningkatkan kapasitas transmisi dan memanfaatkan media komunikasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.